Sejumlah berita paling hangat kami rangkum dalam segmen Hot Shot Seru. Satu bulan setelah menggelar akad nikah di Malaysia pada 8 September 2017 lalu, Laudia Cynthia Bella dan Engku Emran rencananya akan menggelar resepsi pernikahan di Indonesia. Hari berbahagia itu akan dilangsungkan pada hari Minggu 8 Oktober 2017 besok di Kota Kembang, Bandung. Kabar bahagia ini terkuak ketika undangan resepsi pernikahan Laudia Cynthia Bella di tanah air tersebar di dunia maya. Tapi sayangnya, di mana tepatnya lokasi resepsi masih belum diketahui secara pasti. Memasuki usia kehamilan 6 minggu, Fairuz Arafik bisa bernafas lega karena kehamilannya kali ini tak seperti ketika mengandung King Fahz, anak pertamanya hasil pernikahannya dengan Gali Ginanjar. Jika dulu Fairuz begitu rapuh dan tak bisa beranjak dari tempat tidur, maka kehamilan kali ini ia masih bisa beraktivitas meski tak jarang mengalami mual-mual. Lalu benarkah Fairuz dan suaminya Sony Septian tidak akan menggelar acara 7 bulanan, tapi akan mengadakan pengajian di usia kehamilan 4 bulan nantinya? Lagi ngalamin mual-mual sih, terus lagi lemas sama suka pusing gitu sih. Tapi nggak ringkih sih waktu hamilnya pas. Aku tuh dulu sampai nggak bisa turun dari tempat tidur, jadi sebentar muntah. Tapi kalau sekarang tuh masih kayak persiapan sih. Aku lebih ke ini sih, karena memang aku tipe orang yang rapian. Jadi waktu barang-barangnya Fahz ada beberapa yang masih aku simpan, jadi nanti nggak perlu beli banyak. Tapi nanti kalau untuk persiapan setelah 7 bulan itu nanti baru aku beli-beli. Terus nanti lebih percaya pakai ke adat ke Islam. Nggak ada 7 bulanan tapi 4 bulanan. Nanti 4 bulanan ada syukuran rame-rame kayak ngaji bareng sih kayak gitu. 4 bulanan itu kapan ya? 1 tahun lebih mengarungi bahtera rumah tangga dengan Idil Putra, artis Prisia Nasution tetap melakoni hobi seperti saat masih single dulu. Selain menjalani hobi traveling, jika tidak ada kesibukan syuting, Prisia mengaku masih aktif menggeluti olahraga panjat tebing hingga bela diri. Lalu, tidakkah sang suami melarangnya menggeluti olahraga ekstrim seperti panjat tebing? Orang ngeliatnya ekstrim, tapi mungkin sebenarnya nggak terlalu ekstrim juga sih, kayak panjat tebing gitu, terus bela diri gitu aja sih. Biasanya kalau lagi santai panjat tebing itu olahraga yang tidak berbahaya karena safety-nya tuh sangat dipikirkan gitu. Jadi kalau orang lihat itu bahaya pas segala macam, enggak sih sebenarnya. Pasti ngutamakan safety gitu. Jadi aman-aman aja. Nggak ada yang beda, nggak ada larangan. Nggak ada larangan. Memang karena sama-sama satu hobi. Di balik perannya yang kerap menggunakan kacamata, aktor tampan Omar Daniel ternyata sudah memakai kacamata sejak duduk di bangku kelas 3 SMP. Bukan untuk gaya-gayaan, ternyata mata Omar Daniel sudah -3. Bermula dari kebiasaannya bermain game di telepon pintar sejak duduk di bangku sekolah dasar, Omar Daniel mengaku mengalami gangguan di matanya. Tapi benarkah meski sudah terbiasa menggunakan kacamata, Omar Daniel pernah berusaha keras mengurangi minus di matanya dengan mengkonsumsi jus wortel setiap hari? Ini -3. Ya, -3 itu udah cukup parah ya, kalau nggak pakai kacamata sudah mulai ngeblur. Jadi, tapi sebenarnya nggak masalah untuk lepas kacamata, cuman mungkin memang karakternya demikian. Selama dari awal main sampai sekarang cuma 1 judul yang waktu itu nggak pakai kacamata. Dulu pengalamannya adalah karena suka main game dari handphone pas mau tidur. Jadi itu waktu awal-awal punya handphone yang bisa game-game heboh tuh dulu waktu zaman-zaman SD kelas 5, kelas 6 kali ya, atau mungkin SMP kelas 1 udah mulai heboh tuh game-game yang beli-beli itulah di handphone kan. Terus setiap kali mau tidur tuh pasti main sambil tiduran, dan itu efeknya tuh nggak baik banget ternyata kan. Dan memang sudah berusaha diselamatkan dengan minum jus wortel dan sejenisnya, sudah ke dokter segala macam, tapi ternyata memang ya udah begini. Jadi ya udah jalanin aja, mulai SMP kelas 3 itu mulai pakai kacamata sampai sekarang. Tak lagi menjadi suami istri, bukan berarti Mike Lewis lepas tangan terhadap perkembangan buah hatinya bersama Tamara Bleszynsky.
Kenzo yang kini sudah bersekolah disebut Mike memiliki daya pikat tersendiri. Bahkan Mike hanya sanggup tak bertemu Kenzo dalam waktu 2 minggu saja. Jika tidak anaknya yang ke Jakarta, maka Mike yang bertolak ke Pulau Dewata Bali. Lalu bagaimana dengan pasangan hidupnya sendiri? Benarkah Mike tak ingin terburu-buru mencari pendamping hidup? Lagi fokus sekolah, ya dia baik. Nah karena aku lagi sibuk syuting film, jadi sekarang jadwalnya Mike agak susah. Tapi aku ada hukum sendiri, ya kan. Aku nggak bisa lebih dari 2 minggu karena sama dia. So ya 2 minggu sekali minimum ya. Aku kesana kembali atau dia ke Jakarta. Sabar dulu ketemu yang lalu. So aku nggak mau maksa juga.